Sekarang kita bahas materi perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Yang pertama pada kuadran yang ke-1 ya. Perbandingan trigonometri itu ada apa aja? Coba diingat lagi. Ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Oke, ingat ya itu ya, jangan sampai lupa. Kemudian kuadran 1. Sudut istimewa yang berada pada kuadran 1 itu kita mulai dari sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, ini adalah sudut istimewa. Maka perbandingan trigonometri pada sudut istimewa ini dapat kita lihat pada tabel berikut. Untuk ini sudutnya dan ini trigonometrinya ya. Untuk sin, kita mulai dari sin. Pada sudut 0 derajat dia 0, 30 dia setengah, 45 derajat dia setengah akar 3. Oke, maaf ini setengah akar 2 ya. Kemudian 60 adalah setengah akar 3 dan 90-nya 1. Nah, kemudian untuk kosinusnya 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Nah, untuk sin dan cos ini coba diamati. Sin itu bergerak dari 0 ke 1 dengan angka setengah, setengah akar 2, dan setengah akar 3. Kalau cos gimana? Cos itu bergerak dari 1 ke 0 dengan angka kebalikan dari sin yang tadi. Nah, kalau sin bergerak naik, maka cosnya turun dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, dan setengah baru ke 0. Ini angkanya sama, tinggal dihafalkan saja angka yang ini ya. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1 pada sudut yang 5 ini. Kalau untuk kosinus tinggal mundur. Sekarang untuk tangen. Tangen ini tidak perlu dihafal nilai-nilainya, cukup dihafalkan sin per cos. Oke, sekarang tan itu kan sin per cos ya. Tan 0, 0 per 1, itu hasilnya 0. Nah, tan 30, setengah per setengah akar 3, setengahnya dicoret, jadi tinggal 1 per akar 3. 1 per akar 3 kita rasionalkan, dihasilkan 1 per 3 akar 3. Kemudian untuk tan 45, ini tadi setengah akar 2 ya, setengah akar 2 per setengah akar 2, coret-coret hasilnya 1. Dan tan 60, setengah akar 3 per setengah, setengahnya coret, tersisa akar 3. Kemudian untuk tangan 90, 1 per 0. Apapun yang dibagi 0 itu hasilnya adalah tahingga. Oke, jadi mudah ya mengingatnya, tinggal diingat yang sin aja, bergerak dari 0 ke 1. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada sebuah namanya sebuah lingkaran dengan beberapa sudut yang diketahui. Ini semua namanya adalah sudut-sudut istimewa dari 0 ke 90, berada di kuadran 1. Kemudian dari 90 ke 180 itu kuadran 2. Dari 180 ke 270 itu kuadran ketiga, dan dari 270 ke 360 itu kuadran keempat, atau kembali lagi ke 0. Nah, ini kuadran 1, ingat 1, 2, 3, 4, dia berlawanan arah jarum jam. Nah, pada kuadran 1 ini semua perbandingan trigonometrinya bernilai positif, entah itu sin, cos, tangen, kotangen, kosekan, sekan, semuanya bernilai positif. Untuk di kuadran kedua yang bernilai positif hanya sinus dan kebalikannya. Kebalikan sinus siapa? Kosekan. Berarti di sini yang positif hanya sinus dan kosekan. Ditambahkan aja ya. Kemudian pada kuadran ketiga yang positif itu adalah tangen dan kebalikannya yaitu kotangen. Kemudian di kuadran keempat yang positif itu adalah kosinus dan kebalikannya sekan. Ini harus diingat ya, di kuadran pertama itu semua, di kuadran kedua itu sinus, kuadran ketiga tangen, dan kuadran keempat kosinus. Terus ini sudut-sudut istimewanya gampang ya, dari 0, 30, ini jaraknya 30, kemudian 15, 15, 30 lagi. Dan begitu juga seterusnya, ini ke sini tambah 30, ini tambah 15, tambah 15, tambah 30. Dan seterusnya, itu cara membuatnya ya, jadi nggak perlu dihafalin sebenarnya. Oke, next.
Nah, sekarang untuk nilai sinus. Nah, nilai sinus, kita ingat kembali, sinus itu di kuadran 1 bernilai positif. Kemudian di mana lagi dia bernilai positif? Ada di kuadran kedua. Maka yang lainnya sinus ini bernilai negatif. Nah, tadi kita udah punya ya tabel trigonometrinya untuk sudut 0 sampai 90, yaitu 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Maka ini nilainya. Nah, untuk 0 dia bernilai 0, 30 dia bernilai setengah, 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, dan 91. Untuk kesininya gampang, tinggal kita cerminkan terhadap sumbu Y ini. Bercermin terhadap sumbu Y, berarti 120 itu cerminnya ke setengah akar 3, 135 ke setengah akar 2, 150 setengah. Nah, berarti gampang, tinggal bikin seperti ini. Karena nilainya positif, berarti ini semua positif. Sekarang untuk kuadran ketiga. Kuadran ketiga juga sama, berarti sekarang kita bercermin ke sumbu X. Nah, berarti ini 210 itu sama dengan setengah, 225 itu sama dengan setengah akar 2, dan seterusnya. Tapi di sini nilai sinusnya negatif. Ya udah, tinggal kita tambahkan aja di sini tanda negatifnya. Gampang kan ya? Oke, lanjut. Sekarang untuk kuadran keempat, sama halnya seperti sebelumnya, tinggal dicerminkan lagi terhadap sumbu Y. Maka di sini setengah akar 3, di sini setengah akar 2, kemudian di sini setengah. Tapi lagi-lagi dia negatif. Ya udah, tinggal kita tambahkan negatifnya. Gampang ya sebenarnya untuk mengingat sudut-sudut. Misalnya jika ditanya sin 330. Nah, itu kita bisa tahu hasilnya adalah min setengah, dan seterusnya. Kemudian untuk kosinus, kita ingat lagi kosinus itu positif di kuadran 1 dan kuadran keempat. Sisanya dia negatif. Kemudian dari sini, cos itu bergerak dari 1 ke 0. Berarti di sini 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Sama aja dia bercermin lagi terhadap 0, tinggal kita tulis, tapi hasilnya negatif. Kemudian di sini juga bercermin lagi terhadap X, tapi dia juga negatif. Kemudian di sini bernilai positif. Oke, positif ya. Nah, untuk yang ketiga tangan, sama sih sebenarnya konsepnya ya. Nah, ini positif di 1 dan 3, kemudian sisanya dia negatif. Kita tulis lagi, tan itu dari 0 ke ta hingga. Kemudian di sini dia negatif. Di kuadran ketiga dia positif, di kuadran keempat dia negatif. Jadi sebenarnya gampang ya, nggak perlu terlalu dihafalin, yang dihafalin itu ini aja, dan itu pun bisa dibilang mudah. Ketika ditanya tangan 180 berapa, yaitu 0. Jadi ini sebenarnya bisa dibikin sendiri, nggak ribet kok bikinnya, bisa dicoba, dipahami. Ini cuman untuk pemahaman ya, bukan terlalu dianggap sulit. Jadi silakan dipahami ini untuk memudahkan memecahkan masalah trigonometri lainnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.